Kenapa AS diam saat China latihan militer di depan pintu Australia? Beberapa hari terakhir, terjadi peristiwa besar di Samudra Pasifik Selatan. Armada Angkatan Laut China menggelar latihan militer dengan amunisi tajam di antara dua boneka sekutu AS, Australia dan Selandia Baru, untuk pertama kalinya. Lokasi latihan ini sangatlah dekat dengan daratan Australia. Meski hanya mengerahkan 3 kapal perang, kekuatan armada China cukup bikin Australia panik. Ketiga kapal tersebut adalah kapal perusak tipe 055, kapal fregat tipe 054A, dan kapal suplai tipe 903. Dari segi daya tempur, kedua negara boneka sekutu tidak memiliki sistem pertahanan yang cukup untuk menangkal ancaman ini. Radar kapal perang China memiliki jangkauan deteksi yang sangat jauh, dengan rudal yang dapat menyerang target lebih dari 1000 km. Selain itu, kapal-kapal ini dilengkapi dengan rudal hypersonik, yang membuatnya semakin sulit untuk dicegat. Sebagai contoh, kapal perusak tipe 055 dilengkapi dengan rudal hypersonik YJ-21, yang mampu melaju lebih dari Mach 10 saat mendekati target. Rudal ini tidak hanya berfungsi sebagai senjata anti kapal, tetapi juga memiliki potensi sebagai rudal pertahanan udara untuk mencegah target berkecepatan tinggi. Selain itu, kapal tipe 055 juga membawa rudal pertahanan udara jarak jauh HHQ-9B, salah satu rudal pertahanan udara tercanggih China. Rudal ini memiliki jangkauan 400 km dan mampu menghadapi serangan multi-target secara bersamaan. Secara teori, tipe 055 mampu membawa lebih dari 400 rudal dalam satu misi. Sistem pertahanan kapal-kapal ini sangatlah kuat. Baik rudal maupun pesawat tempur musuh sulit untuk menembusnya. Sementara itu, rudal hypersoniknya memiliki jangkauan lebih dari 1000 km. Melampaui radius operasional jet tempur dari kelompok kapal Indo-AS. Jadi, siapa yang bisa menghadang kapal perang semacam ini? Bahkan armada kapal Indo-AS pun tak mampu menahannya, apalagi Australia. Jangan lupa, kapal perusak Nanchang sebelumnya pernah mengusir kapal Indo-AS hanya dengan kekuatannya sendiri loh. Dengan hanya satu kelompok kecil armada saja, China kini dapat melakukan latihan militer jarak jauh di depan pintu gerbang Australia. Ini setara sebuah peringatan keras. Jika berani menggertak, bersiaplah menghadapi kekuatan yang lebih mengerikan nantinya. Kekuatan Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) bukanlah sekedar retorika, tetapi didukung oleh kekuatan nyata. Contoh paling nyata adalah AS yang mengklaim militer terkuat di dunia sampai hari ini tidak berani menyentuh PLA. Sebaliknya, hanya menggertak dari jauh. Itu saja yang dapat dilakukan Paman Sam. Menanggapi latihan ini, seperti biasanya omongan lama, sensasi baru, media Australia dan Barat mencoba memainkan narasi ancaman China. Namun kali ini mereka mendapatkan tamparan keras dari Kementerian Pertahanan China. Pada 23 Februari, juru bicara Kementerian Pertahanan China menegaskan bahwa latihan ini sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional. Namun, berbeda dengan media provokasi Australia, pemerintah Australia dan Selandia Baru langsung ciut nyalinya. Mereka menyatakan bahwa latihan militer China ini sepenuhnya sah di bawah hukum internasional, seperti yang dikatakan Menteri Pertahanan China di atas. Dan memang benar, China melakukan latihan di perairan internasional. Jadi tentu saja tidak melanggar hukum apapun. Pemerintah Australia dan Selandia Baru yang merasa ketar-ketir kali ini menunjukkan satu hal. Kepalan tinju alias kekuatan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tahukah Anda latihan militer ini bukan sekedar pertunjukan kekuatan, tetapi memiliki dua makna strategis di belakangnya. Pertama, jika negara barat bisa datang mengganggu, maka kami juga bisa melakukan hal yang sama. Samudra Pasifik Selatan adalah perairan internasional. Jika negara-negara barat yang telah terkenal dengan tindakan premanismenya bisa bebas berlayar di RCS,
maka China juga berhak melakukan hal yang sama di Samudra Pasifik Selatan ataupun Atlantik. Jangan lupa, LCS adalah bagian dari wilayah China berdasarkan 9 garis putus-putus atau 9 dash line. Sedangkan Samudra Pasifik Selatan adalah perairan internasional sepenuhnya. Alasan kedua, keamanan jalur perdagangan China-Australia. China dan Australia memiliki hubungan dagang yang sangat besar. Oleh karena itu, kehadiran Angkatan Laut China di Samudra Pasifik Selatan bukan hanya soal prinsip. Jika Australia bisa datang mengganggu, maka China juga bisa melakukan hal yang sama. Tetapi juga bagian dari upaya menjaga stabilitas regional dan keamanan jalur perdagangan Asia. Langkah ini menunjukkan bahwa China berkomitmen untuk menjaga keamanan dunia, yang jelas mendapat dukungan besar dari negara-negara ASEAN. Banyak netizen mulai bertanya, pada momen kritis begini, mengapa AS sebagai polisi dunia tiba-tiba bungkam? Kemana perginya armada AS? Faktanya, ada 3 alasan utama mengapa AS memilih diam dalam situasi ini. Pertama, fokus strategis AS bukan di Pasifik Selatan. Sejak Donald Trump kembali berkuasa, berbagai indikasi menunjukkan bahwa fokus strategi AS bukan di Pasifik Selatan. Bahkan kawasan ini sudah lama diabaikan oleh AS. Sampai-sampai di beberapa negara Pasifik Selatan, AS sempat tidak memiliki kedutaan besar. Baru dalam beberapa tahun terakhir, AS kembali memperhatikan kawasan ini karena semakin meningkatnya pengaruh China. Namun, dibandingkan dengan pemerintahan Biden, jelas bahwa pemerintahan Trump tidak menjadikan Pasifik Selatan sebagai prioritas utama. Saat ini, Trump memiliki 4 fokus strategi utama di Amerika Utara. Trump ingin memperkuat kontrol AS atas kawasan seperti Kanada. Kedua, Timur Tengah. AS bahkan sedang mempertimbangkan serangan terhadap Iran. Dan dalam 4 tahun ke depan, Trump pasti akan melakukan serangan besar di wilayah ini. Ketiga, Eropa. AS berencana berdamai dengan Rusia untuk kemudian melemahkan Uni Eropa dan mengeksploitasi sumber daya negara-negara Eropa. Terakhir, Asia Timur. Fokus paling utamanya adalah menekan China, lawan terbesar AS dalam segala aspek. Jadi, dalam konteks ini, Pasifik Selatan seperti Australia bukanlah prioritas bagi AS. Sangat mungkin bahwa Trump akan mengabaikan strategi Indo-Pasifik yang sebelumnya dicanangkan oleh Biden. Hari ini, AS seperti pria tua yang tak mampu merespons ancaman dari China. Untuk melawan armada China, AS hanya punya satu opsi, mengirim kelompok kapal induk. Karena kapal perang biasa sudah tidak mungkin melawan 3 kapal perang China. Tapi, apakah mereka punya cukup kapal induk? Perlu dicatat, AS hanya memiliki 4 kapal induk aktif saat ini. Dan semuanya sudah tersebar ke berbagai kawasan kritis, seperti di kawasan AS sendiri, yang berfungsi untuk menjaga daratan AS dari serangan mendadak. Asia Timur, Timur Tengah, dan Eropa. Tidak ada satupun yang bisa diprioritaskan untuk membantu Australia. Meski AS coba mengirim 1 kapal induk, mereka tetap tidak akan mampu menandingi kekuatan kapal perusak tipe 055 China, yang punya kekuatan, kemampuan pertahanan, dan serangan luar biasa. Itulah mengapa AS memilih untuk bungkam mulutnya, karena mereka tahu tidak punya pilihan lain. Pemerintahan Trump lebih fokus pada penyelesaian konflik Rusia-Ukraina, menyiapkan serangan besar-besaran ke Iran, dan mengeksploitasi serta memperlemah negara-negara sekutu di Eropa. AS hari ini ibarat pesakitan yang mulai kehilangan pengaruh global. Australia dan Selandia Baru harus segera berpikir tentang masa depan mereka sendiri. Dalam kondisi seperti ini, AS tak lagi mampu menunjukkan kekuatannya di Pasifik Selatan. Pengaruhnya di dunia semakin tergerus. Dan Trump justru mempercepat proses itu dengan menarik diri dari kawasan-kawasan strategis. Australia dan Selandia Baru harus berpikir lebih matang. Apakah mereka masih mau jadi pion AS dalam menekan China?
Jika suatu hari China sudah muak dengan provokasi ini, apakah mereka sudah siap dikorbankan dan menanggung nasib seperti Ukraina? Ini bukan keputusan biasa. Ini menyangkut masa depan negara mereka. Australia dan Selandia Baru harus belajar untuk mandiri. Jangan biarkan diri mereka jadi alat tawar-menawar yang bisa dibuang kapan saja oleh AS. Jika kita lihat sikap terbaru pemerintah Australia dan Selandia Baru, mereka mulai ciut menghadapi latihan militer armada China. Mereka mulai berpikir ulang tentang posisi strategis mereka. Abangnya tak bisa lagi membawa mereka untuk bertindak semena-mena seperti dulunya. Sekutu-sekutu Eropa saja dengan kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar telah dikorbankan oleh AS dalam negosiasi AS-Rusia. Apalagi Australia dan Selandia Baru dengan nilai ekonomi jauh lebih kecil dari mereka. China, yang dikenal sebagai penjaga perdamaian dunia, tidak ingin menjadikan negara manapun sebagai pion politik global, seperti yang dilakukan Paman Tseng. China lebih memilih kerjasama yang saling menguntungkan dan win-win solution. Tapi, jika masih ada negara yang enggan melihat kenyataan dan tetap ingin jadi pion AS dalam menekan China, maka China tidak akan lagi bersikap sopan terhadap mereka, kata Menteri Pertahanan China. Yang paham pasti paham. Mungkin saatnya Australia dan Selandia Baru bekerja sama dengan China untuk masa depan yang lebih cerah.